Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang komponen dan metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan nasional. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yakni ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Dikatakan rata-rata karena pendapatan per kapita ini nanti menghitung total pendapatan nasional suatu negara dibagikan dengan jumlah penduduk negara tersebut. Nah, pada awal konsep kemarin kita sudah memahami bahwasanya semakin tinggi pendapatan nasional maka semakin tinggi pula tingkat kemakmuran negara tersebut. Itu konsep awal kita kemarin. Nah, setelah kita mempelajari pendapatan per kapita, maka akan muncul konsep baru bahwasanya tingginya pendapatan nasional masih belum dikatakan akan tinggi pula kemakmuran negara tersebut. Mengapa? Karena indikator pendapatan nasional saja masih dirasa belum cukup untuk menyatakan kemakmuran suatu negara. Karena pendapatan nasional masih belum memperhitungkan jumlah penduduk negaranya berapa. Sedangkan di pendapatan per kapita sudah memperhitungkan berapa jumlah penduduknya. Maka dari itu bisa kita katakan bahwasanya tingginya pendapatan per kapita bisa mengindikasikan berapa tingginya tingkat kemakmuran negara tersebut. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan ilustrasi yang ada di slide. Ada negara A, ada negara B, di mana negara A mempunyai total pendapatan nasional 1.200, sedangkan negara B punya total pendapatan 1.800. Jika dilihat dari segi pendapatan nasionalnya lebih tinggi negara B dibandingkan dengan negara A. Nah, apakah tingginya pendapatan nasional negara B itu berarti negara B negaranya lebih makmur dibandingkan negara A? Jawabannya masih belum tentu. Mengapa? Karena kita masih belum tahu berapa jumlah penduduknya. Katakan misal negara A punya jumlah penduduk 5, sedangkan negara B punya jumlah penduduk 15. Kira-kira kalau kita lihat pendapatan per kapitanya, kira-kira lebih tinggi mana hasilnya negara A dan negara B? Tentunya adalah negara A. Maka dari itu negara A dikatakan lebih makmur dibandingkan dengan negara B. Karena sekalipun negara A punya total pendapatan nasional lebih rendah, akan tetapi juga diikuti dengan jumlah penduduk yang rendah. Sedangkan negara B memang benar pendapatan nasionalnya lebih tinggi dibandingkan negara A, akan tetapi juga diikuti dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara A. Nah, ini ada rumus pendapatan per kapita di mana jumlah pendapatan per kapita sama dengan GDP atau pendapatan nasional atau GNP tergantung dari soal nanti yang diminta datanya dibagi dengan jumlah penduduk. Itu adalah rumus dari pendapatan per kapita. Selanjutnya ini ada contoh perhitungan, kalian bisa baca secara mandiri di modul halaman 7. Lalu selanjutnya di sini ada materi yang terakhir, yakni distribusi pendapatan nasional. Kalian bisa menyimak modul di halaman 8. Halaman 8 distribusi pendapatan nasional. Nah, apa itu distribusi pendapatan nasional? Distribusi, kalau kalian sering mendengar kata distribusi, artinya bisa kita artikan sebagai pengalokasian. Apakah pendapatan nasional itu sudah merata milik ke seluruh penduduk?
Ya, jadi distribusi pendapatan nasional itu menunjukkan bagaimana pendapatan nasional itu memang merata ke seluruh penduduk. Artinya, apakah penduduk tersebut memang memiliki pekerjaan semua, artinya memiliki pendapatan semua atau enggak. Itu inti dari distribusi pendapatan nasional. Nah, distribusi pendapatan nasional itu sendiri berhubungan dengan unsur keadilan, pertumbuhan, dan juga pembangunan berkelanjutan. Karena kenapa? Semakin merata distribusi pendapatan nasional suatu negara berarti mengindikasikan semakin adil negara tersebut. Lalu pertumbuhannya juga akan tinggi. Juga ketika pertumbuhan negara tersebut tinggi, akan juga pembangunan berkelanjutannya juga akan semakin lancar. Nah, lalu selanjutnya ada ini kemakmuran masyarakat tidak hanya diukur. Nah, tadi konsep awal kita pendapatan nasional kan sudah dibilang bahwa masih belum cukup mengindikasikan kemakmuran suatu negara. Nah, lalu konsep yang kedua, pendapatan per kapita, di mana tadi sudah dikatakan bahwasanya pendapatan per kapita sudah memperhitungkan berapa banyak jumlah penduduknya. Akan tetapi setelah kita mempelajari distribusi pendapatan nasional, kita akan menemukan fakta bahwasanya banyaknya jumlah penduduk atau banyaknya pendapatan per kapita masih belum mengindikasikan kemakmuran suatu negara. Karena kenapa? Kita lihat dulu apakah distribusi pendapatan nasionalnya itu sudah merata, sudah milik semua masyarakat atau belum. Nah, selanjutnya adalah ada alat ukur distribusi pendapatan nasional. Alat ukur yang pertama yakni ada kurva Lorenz, di mana kurva Lorenz akan berbentuk pada modul pada kalian halaman 8. Bentuknya ada garis vertikal ini menunjukkan presentasi pendapatan, lalu garis horizontal itu mengindikasikan persentase populasi penduduk suatu negara. Lalu ada yang namanya garis pemerataan. Garis pemerataan ini berbentuk garis diagonal, di mana kurva Lorenz yang memiliki garis kurva yang garis pemerataannya garis diagonal lurus seperti ini mengindikasikan bahwa negara tersebut memiliki distribusi yang merata sempurna. Akan tetapi pada kenyataannya tidak ada satupun negara di dunia yang memiliki distribusi yang merata sempurna. Nah, lalu di sini ada kurva Lorenz, yang ada adalah seperti ini anak-anak. Nah, jika bentuknya atau kurva Lorenz, nah ini yang garis melengkung ini namanya kurva Lorenz. Jika kurva Lorenznya itu mendekati garis pemerataan, maka dikatakan bahwa distribusi pendapatan nasional negara tersebut relatif merata. Ya, jika kurva Lorenznya ini lebih mendekati ke garis pemerataan, maka mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan nasionalnya relatif merata. Berbanding terbalik ketika misal bentuk kurvanya itu bentuk kurva Lorenznya itu menjauhi garis pemerataan, maka mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan nasional tersebut semakin tidak merata. Ya, jika garis pemerataan dan jarak kurva Lorenznya semakin jauh, berarti mengindikasikan bahwasanya distribusi pendapatan nasionalnya semakin tidak merata atau timpang. Lalu selanjutnya ini ada koefisien Gini, di mana koefisien Gini ini menghitung berapa ketimpangannya. Ya, jadi koefisien Gini ini menghitung berapa ketimpangan distribusi pendapatan nasional. Jadi yang dihitung adalah bidang yang diarsir Bu Ania ini yang tengah ini. Ya, jadi menghitung berapa besaran ketimpangan distribusi pendapatan nasional menggunakan rumus bidang A yang diarsir ini dan bidang BCD, yakni bidang ini bidang yang di pojok ini, antara bidang pojok ini dan pojok ini.
ya. Ini adalah koefisien gini. Nah, ketika sudah dihitung dan menemukan hasil kurang dari 0,4, maka menunjukkan tingkat ketimpangannya rendah. Kalau menemukan hasil 0,4 sampai 0,5, maka tingkat ketimpangannya sedang. Sedangkan misal hasilnya lebih dari 0,5, maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan nasionalnya tinggi. Oke anak-anak, materi untuk bab 1 kita sudah habis. Kalian bisa membaca atau memperdalam pemahaman kalian melalui modul. Kalian bisa baca modulnya. Sekian dari Bu Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.